Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Yuda Permana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis di sesi 6 yang yaitu Break Even Point atau BEP. Break Even Point atau BEP merupakan suatu titik impas di mana laba yang didapatkan mempunyai nilai setara dengan yang diperlukan dalam sebuah usaha atau bisa disebut dengan tidak mengalami kerugian. Dalam posisi tersebut, laba bernilai nol, yang berarti tidak untung ataupun tidak rugi, atau bagi orang awam banyak dikenal dengan nama balik modal. Kesamaan BP yaitu TR sama dengan TC, total revenue sama dengan total cost. Fungsi BEP di antaranya yaitu yang pertama mengetahui jumlah produksi yang harus dihasilkan, mengetahui margin penjualan untuk mendapatkan keuntungan, mengetahui dampak perubahan biaya, harga jual, dan volume penjualan, membantu memproyeksikan keuangan usaha. Selain itu juga BEP dapat membantu mengetahui kondisi perusahaan saat ini, lalu membantu membuat keputusan strategi bisnis di masa depan, serta BEP membantu mengukur dan menjaga tingkat produksi dan penjualan. Komponen BEP. Komponen BEP yang pertama yaitu fixed cost atau biaya tetap. Adalah biaya yang secara totalitas tidak mengalami perubahan konstan pada berbagai tingkat output yang dihasilkan. Contoh biaya fixed cost diantaranya gaji karyawan, biaya sewa gedung, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Komponen yang kedua yaitu variable cost atau biaya tidak tetap. Variable cost adalah biaya yang secara totalitas berubah mengikuti perubahan kuantitas output yang dihasilkan oleh perusahaan. Contohnya biaya bahan baku produksi, biaya pengiriman produk, dan lain-lain. Komponen yang ketiga yaitu selling price atau harga penjualan, yaitu harga jual per unit barang yang diproduksi. Berikut adalah gambaran dari kurva BEP, di mana BEP ini berada pada titik pertemuan antara garis TR dan garis TC. Garis TR ini diambil dari titik 0. TR ini total revenue. Total revenue dari eh, perkalian antara P dikali Q, yaitu harga jual barang dikali dengan kuantiti barang yang diproduksi. Sementara TC atau total cost ini terdiri dari dua variabel, yaitu yang pertama eh, fixed cost dan yang kedua ada variable cost. Berikut rumus BEP. Bersamaan BEP TR sama dengan TC menghasilkan rumus BEP quantity dan BEP rupiah. Pertama BEP quantity sama dengan fixed cost dibagi P dikurangi variable cost. Sementara BEP rupiah sama dengan fixed cost dibagi 1 min variable cost dibagi V atau price. Kita lanjut ke contoh soal. Pada tahun 2024, perusahaan APT menjual 200.000 unit produk dengan harga 10.000 per unit. Biaya variabel per unit adalah 6.000 dan biaya tetap jumlahnya 40 juta. Kita diminta menentukan yang pertama BEP dalam bentuk unit dan rupiah. Yang kedua, berapa laba operasi yang diperoleh perusahaan pada tahun 2024. Yang ketiga, berapa unit yang harus dijual agar perusahaan memperoleh laba operasi senilai 80 juta rupiah. Dan yang terakhir yaitu berapa unit
yang harus dijual jika perusahaan menginginkan laba bersih setelah pajak 20% adalah 250 juta. Diketahui Q sama dengan 200.000, P atau price sama dengan 10.000 per unit, sementara PC yaitu 6.000 dan fixed cost adalah 40 juta. Lalu diminta menentukan empat ini ya. Yang pertama kita tentukan break even point atau BEP dalam unit dan rupiah. Kita masukkan ke dalam rumus untuk BEP quantity yang pertama. BEP quantity sama dengan FC dibagi P dikurangi PC atau VC atau variable cost. Sama dengan kita masukkan FC sama dengan variable cost, fixed cost 40 juta dibagi 10.000 dikurangi dengan variable cost yaitu 6.000, sehingga didapat 40 juta dibagi 4.000, BEP quantity sama dengan 10.000. Lalu kita mencari BEP dalam rupiah dengan rumusnya BEP rupiah sama dengan fixed cost dibagi 1 min variable cost dibagi P atau price, itu sama dengan 40 juta dibagi 1 min 6.000 per 10.000 sama dengan 40 juta dibagi 1 min 6.000 per 10.000 sama dengan 40 juta 1 min 0,6. 40 juta dibagi 0,4. 1 min 0,6 adalah 0,4. Sehingga didapatkan break even point dalam rupiah adalah 100 juta. Yang kedua, mencari laba operasi tahun 2024. Rumus untuk mencari laba sama dengan TR dibagi TC. TR sama dengan P dikali Q. Kita mencari dulu TR-nya ya, total revenue-nya. TR sama dengan P dikali Q. TR sama dengan 10.000 dikali Q-nya ini 200.000. Sehingga TR sama dengan dihasilkan 2 miliar. Lalu yang kedua kita mencari TC atau total cost, di mana rumus TC sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Kita masukkan tadi angka-angka yang tadi, TC sama dengan 40 juta ditambah 6.000 dikali 200.000. TC sama dengan 40 juta ditambah 1,2 miliar. Sehingga didapatkan nilai TC-nya adalah 1 miliar 240 juta. Langsung kita masukkan ke dalam rumusnya V sama dengan TR dikurangi TC, yaitu 2 miliar dikurangi 1 miliar 240 juta, sehingga didapatkan 760 juta. Jadi laba yang diperoleh perusahaan pada tahun 2024 dengan produksi sebanyak 200.000 unit adalah 760 juta rupiah. Yang ketiga, yaitu jika perusahaan menginginkan laba sebesar 80 juta. Rumusnya API sama dengan TR dikurangi TC. Kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui tadi, bahwa API 80 juta sama dengan 10.000 Q dikurang 40 juta ditambah 6.000 Q. 80 juta sama dengan 10.000 Q dikurang 40 juta dikurang 6.000 Q. Sehingga 80 juta ditambah 40 juta sama dengan 4.000 Q. 4.000 Q ini didapat dari pengurangan 10.000 Q dikurang 6.000 Q. Sehingga 120 juta sama dengan 4.000 Q, atau Q sama dengan 120.
juta dibagi 4.000 yaitu 30.000. Jadi, jika perusahaan ingin memperoleh laba sebesar 80 juta, maka perusahaan harus memproduksi sebanyak 30.000 unit. Soal yang keempat, yaitu berapa unit yang harus dijual perusahaan jika perusahaan menginginkan laba bersih setelah pajak 20% adalah 250 juta. Ini rumusnya diketahui, P sama dengan FAT 20%, 250 juta ya, setelah pajak 250 juta. Kita cari dulu laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak sama dengan 100 dibagi 80 dikali 250 juta. Hasilnya adalah 312.500.000 rupiah. Kita masukkan ke dalam untuk mencari laba. P sama dengan TR dibagi TC. P-nya tadi kita sudah cari, laba sebelum pajaknya itu 312.500.000 rupiah. Kita masukkan ke dalam rumus, 312.500.000 rupiah sama dengan TR-nya itu 10.000 Ki dikurang TC 40 juta ditambah 6.000 Ki. 312.500.000 rupiah sama dengan 10.000 Ki dikurang 40 juta dikurang 6.000 Ki. 312.500.000 rupiah ditambah 40 juta sama dengan 4.000 Ki. Nah, 4.000 Ki ini dari hasil pengurangan 10.000 Ki dikurang 6.000 Ki. 352.500.000 sama dengan 4.000 Ki. Ki pindah ruas. Ki sama dengan 352.500.000 dibagi 4.000 Ki, yaitu 88.125. Jadi unit yang harus diproduksi perusahaan dengan laba bersih senilai 250 juta setelah pajak 20% adalah 88.125 unit. Selanjutnya margin of safety atau MOS. Margin of safety atau MOS adalah batas penurunan penjualan yang bisa ditolerir agar perusahaan tidak menderita kerugian. Misalnya, margin of safety adalah 30%. Ini artinya realisasi penjualan dipertahankan jangan sampai turun lebih dari 30%. Apabila realisasi penjualan turun lebih dari 30%, maka perusahaan akan menderita kerugian, sedangkan bila penurunan sampai 30%, perusahaan dalam kondisi break-even point. MOS sama dengan anggaran penjualan dikurang penjualan pada BEP. Rumus MOS rasio sama dengan anggaran penjualan dikurang penjualan pada BEP dikali 100% dibagi anggaran penjualan. Contoh soal, diketahui bahwa PT Apache merencanakan penjualan produk X pada tahun 2025 adalah sebanyak 100.000 unit. Jika harga jual per unit adalah Rp1.000 dan BEP-nya adalah 12.000 unit, berapakah margin of safety-nya? Kita lihat rumusnya, MOS rasio sama dengan anggaran penjualan dikurang penjualan pada BEP dikali 100% dibagi anggaran penjualan. Yang pertama kita mencari dulu anggaran penjualannya. Anggaran penjualan sama dengan 1.000 dikali 100.000. 1.000 ini didapat dari harga jual per unit. 1.000 dikali 100.000. 100.000 ini rencana produksi. Sehingga didapatkan nilai anggaran penjualan adalah 100 juta. BEP penjualan sama dengan, kita cari BEP penjualan. BEP penjualan itu rumusnya BEP penjualan sama dengan harga jual dikali dengan BEP-nya. BEP di sini 12.000, sehingga harga jual 1.000 dikali dengan 12.000 didapatkan hasil BEP penjualannya itu 12 juta. Kita masukkan ke dalam rumus MOS rasio sama dengan
100 juta rupiah dikurang 12 juta BEP penjualan dibagi 100 juta dikali 100% sehingga didapatkan MOS rasionya yaitu 88%. Baik, cukup sekian presentasi presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.